Saya hanya ingin mengingatkan saja bahwa ketika Bung Karno mengatakan kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kita adalah negara satu-satunya di dunia berdirinya itu secara demokrasi. Kekuatan di tangan rakyat. Kita belum ada negara loh. Rakyat semua. Makanya rakyat inilah menjadi pemilik negeri ini. Ini perlu saya ingatkan karena sekarang ini kita ditindas rakyatnya. Dan selanjutnya rakyat bangsa ini kan kumpulan rakyat yang mempunyai tujuan sama, cita-cita yang sama untuk membentuk negara. Belum ada negara karena belum punya wilayah. Kan belum punya wilayah, Pak. Belum ada pemerintahannya. Nah, barulah diperintahkan kemudian DPR RI untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi, pemerintah yang dibentuk ini adalah untuk melindungi segenap bangsa. Rakyatnya ini yang dilindungi. Kemudian melindungi seluruh tumpah darah. Tumpah darah maksudnya adalah setiap orang yang lahir itu kan pasti keluaran darah. Tempat kelahiran bangsa ini, ya udaranya, ya permukaan laut, dalamnya, dasarnya laut, di permukaan tanah sampai dalamnya. Itu harus dilindungi. Karena itulah yang untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Sekarang seperti apa? Maka ketika pemilu sekarang ini, Presiden Republik Indonesia itu bukan sebagai kepala pemerintah untuk melaksanakan politik, sebagai kepala negara, seperti yang mengatakan ini, membentuk pemerintah negara Indonesia yang melindungi segala macam. Jadi pemimpin yang melindungi bangsa, seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini poinnya. Jadi harus ingat bahwa Presiden punya tanggung jawab sebagai kepala negara melaksanakan pemilu ini dengan persyaratan-persyaratan yang banyak. Dan kita menggunakan sistem yang dikatakan Bang Ucok tadi adalah sistem Montesquieu, ya, trias politika. Nah, trias politika itu antara yudikatif, legislatif, eksekutif. Kayak gitu. Eksekutif melaksanakan tadi pemerintah tadi, diawasi oleh legislatif, ya kan, ditengahi oleh yudikatif. Kalau kekuatan politik yang ada ini tidak seimbang, sebenarnya hukum itu cenderung punya karakter demokrasi, iya kan? Yang menjaga demokrasi itu. Kalau itu seimbang, kalau tidak, salah satu lebih kuat, apalagi cuma satu kuat menguasai semuanya, pasti hukum cenderung represif, tidak partisipatif. Ini bisa kita buktikan sekarang. Sebenarnya itu sebenarnya sekarang. Jadi sangat luar biasa. Sangat luar biasa yang dikatakan Bung Usul saja dari awal, bahwa itu sudah didesain 1 tahun lebih, didesain semuanya, mulai dari ketua partai tersandera sehingga hukum dibuat undang-undang begitu cepat kilat, sudah tersandera apa mau penjabarannya pasti dibuat. Kemudian merambah kepada yang paling tinggi, menguasai yudikatif yang paling tinggi dengan mengkawinkan adik iparnya dengan ketua Mahkamah Konstitusi. Maka selesai semuanya, undang apapun dibuat jadi dan semau-maunya. Jadi kita secara tidak langsung sudah berubah menjadi negara monarki. Karena legislatif dipegang, yudikatif juga dipegang. Dampaknya sekarang, sehingga bayangkan KPU RI menerima pendaftaran Gibran sebagai cawapres pada 25 Oktober 2023. Kalau MK itu sudah jelas, saya dijelaskan tadi, kalau saya sudah jelas. Dari segi apapun juga tidak etis lah, sehingga lahirlah anak haram konstitusi itu. Dari Pak Ucok mengatakan dari Undang-Undang Nomor 17, ya Undang-Undang 8 pasal 17 itu udah batal itu sebenarnya. Ya, tapi kan karena tadi dikatakan supaya dipegang kan gitu, disulap undang-undang, kasarnya undang-undang itu bisa diperkosa jadi hamil lagi undang-undang yang baru lagi dilakukan, dan itu menjadi pedoman. Kemudian
Kenapa bermasalah? Karena memang pada saat itu KPU belum merubah undang-undangnya. Masih tetap 40 tahun kan? Gitu. Dan ada penyanderaan, ancaman dari Ketua Mahkamah Konstitusi. Ketika Gibran sudah diputuskan, Ketua Mahkamah Konstitusi mengatakan ada satu poin lagi yang batas maksimal 70 tahun. Bisa jadi salah satu calon tidak bisa ikut. Itulah maka pada hari Sabtu atau Minggu, maka Prabowo declare bahwa wakilnya adalah Gibran, walaupun Gibran gak hadir. Itu jawaban daripada ancaman sang paman. Ancaman itu, ada buktinya itu, dan saya pernah bicara itu. Sehingga yang dikatakan Mas Bima tadi, kalau prosesnya sudah tidak sesuai, tidak sesuai, ini akan meninggalkan jejak terus, nggak selesai ini. Nah, kemudian ya itu tadi, setelah semuanya ini yang dikatakan teori plot twist. Semakin banyak orang disandera tak berdaya, maka mereka tertipu dan skenario besar pasti akan berhasil. Kadang kita bertanya, kenapa kok kita sekarang jadi miskin? Nggak bisa jawab. Tiba-tiba kita miskin. Ya belinya kurang, harga mahal. Membuktikannya mudah saja. Silakan Anda buktikan, besok beli ayam, masuk dikurung selama 2 hari, jangan dikasih makan, kasih minum saja. Habis itu ayam itu diambil, bulunya cabutin semua, Pak. Teriak-teriakan namanya, Pak, cabutin, taruh. Anda datang pasti lari kan? Anda bawa beras, pasti dia datang. Itulah teori. Jadi kalau ingin mengendalikan orang, miskinkan dia, sehingga dengan bansos pun sudah selesai masalah. Jadi ini memang luar biasa.